Alhamdulillahil qaili fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa qala ta'ala bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumiyasy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu alladzi ba'asahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang saya hormati, kembali kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan yang cukup, dan kondisi atau keadaan yang mendukung, sehingga segala aktivitas kita bisa lakukan dari pagi sampai malam, dan juga ada dari malam sampai pagi, untuk di mana kita berusaha mencapai target-target yang kita telah pilih. Apakah kita mengejar harta? Apakah kita mengimpikan jabatan? Apakah kita mendambakan bayangan-bayangan yang penuh dengan kenikmatan, sehingga kita seolah-olah tidak merasa payah, tidak merasa capek, diusahakannya segala apa yang telah kita targetkan, yang kita maksud itu. Tetapi banyak di antara kita, bapak dan saudaraku, yang karena kegiatan itu melupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar berhasilnya kita punya usaha, tercapainya kita punya cita-cita, dan dijangkaunya segala apa yang kita targetkan. Padahal sesuatu yang kita maksudkan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mutlak. Kita menunggu itu, dan itu juga menunggu kita.
Apa itu Bapak dan saudaraku yang saya cintai? Tidak lain adalah dunia kiamat. Sebagai orang beriman kita semua percaya kalau dunia ini pasti kiamat. Dan kalau terjadi dunia kiamat, maka segala sesuatunya tidak ada bermanfaat lagi. Karena itu akhir daripada perjalanan dunia. Dan itu awal daripada perjalanan ke akhirat. Kalau dunia sudah kiamat, Bapak dan saudaraku, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada ini akan hilang, fana. Jadi tidak ada lagi sesuatu pun yang bermanfaat, secuil pun tidak ada manfaat lagi. Pangkat yang bagaimanapun tingginya, kekayaan yang bagaimanapun besarnya, keilmuan yang bagaimanapun hebatnya, kalau terjadi hari kiamat tidak ada manfaatnya secuil pun. Dan dunia akan hancur. Makanya jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Tuhan. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sesuatu yang maha dahsyat. Goncangan dunia kiamat artinya pertanda prosesi daripada hancurnya bumi ini ditandai dengan goncangan yang luar biasa. Bagaimana goncangan itu? Yauma takunus sama'u kal muhli wa takunul jibalu kal ihn. Kelihatan langit seperti minyak mendidih yang akan tumpah ke bumi. Dan gunung-gunung akan berterbangan kayak di kayak kapas yang dibawa angin. Nauzubillahi min zalik. Subhanallahil adzim. Bagaimana dahsyatnya itu kejadian Bapak dan saudaraku. Sampai orang ketika itu berkata, yaqulul insanu, manusia berkata ketika itu, ainal mafar, kita mau lari kemana lagi? La wazar, kata Tuhan, tidak ada tempat sembunyi lagi, tidak ada tempat melindungkan diri lagi. La wazar, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperingatkan Bapak dan saudaraku. Jadi kalaulah kita mencari apa yang kita inginkan, kalaulah kita mengejar apa yang kita targetkan, silakan. Tapi jangan pernah lupa ini, bahwa dunia akan kiamat dan dunia akan hancur, dan segala yang ada ini tidak ada lagi manfaat. Yas'alunaka anis-saah. Ada yang bertanya kepada engkau Muhammad, anis-saah, tentang kejadian itu, tentang kiamat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Semua orang ketika itu lari meninggalkan saudaranya, padahal sebenarnya kepada saudaranya lah hendaknya dia minta pertolongan, tapi dia lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, dia lari meninggalkan ibunya. Wa abihi, dia lari meninggalkan bapaknya. Wa banihi, dan dia lari meninggalkan anak-anaknya. Semua orang akan berlarian. Di dalam ayat lain dikatakan kal farashil mabsus, seolah-olah belalang yang berhamburan di tengah padang di waktu panas matahari. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada ke timur, ada ke barat, tidak tahu mau kemana. Itulah hari kiamat. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, insya Allah
Orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah tidak akan sampai mencapai kejadian itu, karena kejadian itu terlalu dahsyat, terlalu mengerikan, terlalu menakutkan, sehingga kejadian itu sudah termasuk bahagian daripada azab yang akan menimpa manusia. Ini yang banyak kita lupakan, saudaraku. Ini yang banyak kita lupakan. Yaqulu, mereka berkata, ya, mata sa'ah, kapan itu saat? Kapan itu kejadiannya itu? Orang yang tidak percaya itu adalah kafir mutlak. Na'udzubillahi min zalik. Dunia kiamat pasti terjadi. Dan bagaimana dahsyatnya Bapak dan saudaraku? Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, sekarang bertakwa jugalah kepada Tuhan kalian. Dari sekarang bertakwa, karena kalau nanti mau bertakwa tidak manfaat. Disebutkan dalam ayat lain, yauma yandurul mar'u, pada hari itu yandurul mar'u maqad damat yadah, manusia akan melihat apa saja yang dia pernah kerjakan waktu di dunia ketika nanti di padang mahsyar. Ini goncangan dunia dulu. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Prosesi kiamat itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana luar biasanya, Pak? Yauma tarawnaha, kamu akan melihat nanti kalau itu terjadi. Tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma arda'at, orang-orang yang menyusukan anak kesayangannya melemparkan susuannya dan dia lari mencari penyelamatan diri. Subhanallah. Anak kesayangannya yang sementara dia susukan, dia lemparkan untuk dia lari mencari perlindungan, tapi tidak akan ada lagi perlindungan. Itulah prosesi kiamat nanti. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan orang-orang yang hamil, orang-orang yang bunting, binatang-binatang yang bunting ketika itu melahirkan kandungannya sebelum waktunya, karena ketakutannya, karena kagetnya melihat keadaan anak akan keluar sendirinya. Na'udzubillah. Orang-orang yang hamil akan melahirkan kandungannya walaupun belum masanya. Na'udzubillahi min zalik. Wa taran nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia ketika itu sukara, mabuk. Ya, seperti orang mabuk. Tidak menentu mau kemana, tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Sukara, dia mabuk. Kadang-kadang bertabrakan dengan saudaranya yang dia cari, tapi dia tidak tahu karena dia mabuk. Na'udzubillah min zalik. Wa mahum bisukara, padahal bukan mabuk. Dia tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi ketahuilah bahwa azab Allah begitu hebatnya, dan itu sudah termasuk azab. Orang berlari yang tidak tahu kemana, akhirnya juga dia akan mati semua dan selesai persoalan. Kullu man 'alaiha fan, semua akan hilang. Manusianya hilang, binatangnya hilang, burungnya hilang, ikannya hilang, airnya hilang, tanahnya hilang, langitnya hilang. Yang tinggal hanya satu, zat Allah yang maha agung. Hanya itu yang tinggal. Ada riwayat menyebutkan ketika itu Tuhan berseru, "Hei yang menganggap dirinya hebat, hai yang menganggap dirinya kuat, hai yang menganggap dirinya luar biasa, muncullah kamu sekarang, tampillah di depan saya sekarang." Tapi tidak ada yang tampil, tidak ada yang muncul. Maka berseru Allah kedua kalinya, juga masih belum ada. Dan berseru Allah ketiga kalinya, juga masih belum ada. Karena memang tidak ada satu pun yang tinggal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itulah barulah Allah menciptakan yang namanya kehidupan kedua. Terjadilah namanya Yaumul Mahsyar.
di mana semua manusia yang pernah hilang di dunia ini, yang pernah fana, akan muncul bermunculan di atas padang mahsyar, suatu padang yang tidak bertepi, untuk menantikan hisab Allah. Apakah sebentar kita akan masuk surga, ataukah kita sebentar akan dilemparkan ke dalam neraka? Na'udzubillahi min zalik. Makanya Allah peringatkan, hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsun imanha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang kita nantikan kecuali satu: malaikat akan datang menjemput kita. Kita berangan-angan dan kita berusaha untuk mencapai angan-angan kita, tetapi kalau malaikat datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dicabutnya nyawa kita tanpa sedikit pun perlawanan, dan kita mati terkapar kayak balok, dibawa ke kuburan, diletakkan di bawah tanah, ditimbun dan diinjak-injak. Mana dia lagi sekarang? Ada yang jenderal, ada yang presiden, ada yang menteri, apalagi rakyat seperti kita ini. Mana mobilnya, mana rumahnya, mana tabungannya, mana kartu rekeningnya, mana ATM-nya? Tidak ada sedikit pun bermanfaat. Semua ditinggalkan dan diletakkan di bawah tanah, diinjak-injak, kemudian ditinggalkan. Istrinya pun tinggalkan dia, anak-anaknya pun tinggalkan dia. Tinggallah dia sebatang kara di bawah kuburan, dan datanglah malaikat menginterogasi dia. Apa kira-kira jawaban kita, Pak? Inilah yang diperingatkan Allah, hal yang duruna illa antatiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka, atau sekali terjadinya kiamat, karena itu pasti akan kejadian seperti yang kita sebutkan tadi. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau datang sebahagian daripada tanda-tanda kejadian ini. Apa artinya datang sebahagian dari tanda-tanda? Kadang-kadang tsunami, kadang-kadang gempa, kadang-kadang kebakaran, kadang-kadang macam-macam kejadian-kejadian yang akan membawa korban yang banyak. Itu yang sering kita alami. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Nanti kalau datang sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan ini, barulah kita berkata amanna, sekarang kami beriman. Maka imannya itu hanya seperti imannya Fir'aun waktu tenggelam di Lautan Merah. Karena ketika Fir'aun tenggelam dan dimunculkan kembali jasadnya di atas air, dia berseru bahwa dia sudah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel. Tapi Tuhan katakan al-ana wa kad kafarta, baru sekarang baru mengatakan beriman, padahal dari dulu kamu engkar. Maka Fir'aun diceburkan kembali dan tidak muncul lagi, kecuali setelah abad belakangan ini jasadnya diketemukan terapung-apung di atas lautan. Itulah dia Fir'aun, Tuhannya orang-orang kafir waktu itu. Jadi kita bapak-bapak, saudara-saudaraku, ingat-ingat ini, karena pasti ini kejadian. Kalau kita tidak akan sampai di sana, pasti kita mati sebelum itu terjadi. Tapi apalah artinya kehidupan ini kalau kita mati meninggalkan segala-galanya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Hati-hati sekarang, bahwa kita nanti di hari kemudian akan dihisab. Kita akan diproses. Yang tidak punya tabungan yang banyak, pastikan bahwa tidak ada kemungkinannya kita akan masuk surga. Yang tidak ada tabungan yang banyak, pastikan bahwa tidak akan masuk surga. Dan apa itu tabungan, Bapak dan saudaraku? Bukan uang, bukan harta, bukan apa-apa, tetapi amalan yang kita lakukan.
Boleh jadi dengan uang, tetapi uang yang kita kirim memang ke sana, itu yang kita dapat. Harta yang kita kirim ke sana, itu yang kita dapat. Tapi kalau hanya kita hitung-hitung, kita timbung-timbung jamaah malau wa addada, dia kumpulkan kemudian menghitung-hitungnya sabu anna malau wa akhlada, dikiranya kalau sudah banyak uang, banyak kekayaan tidak akan mati-mati lagi. Kalla, bodoh kamu berhitung. Sudah banyak apa yang kamu saksikan, sudah banyak yang kamu lihat, orang kaya meninggal, pejabat meninggal, menteri meninggal, presiden meninggal, apalagi kalau hanya dengan rakyat-rakyat seperti kita. Kamu tidak punya persiapan ke sana. Apa yang kamu harapkan di sana sebentar? Makanya bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, anggaplah bahwa kesehatan itu modal untuk surga. Rajin-rajinlah salat berjamaah, rajin-rajinlah mendatangi majelis taklim, rajin-rajinlah membantu orang-orang yang lemah. Kalau kita diberikan oleh Allah kekayaan, hamburkanlah kekayaan itu untuk tabungan di sana. Karena kalau kamu hanya hitung-hitung dan kamu meninggal, tidak ada manfaatnya secuil pun barang yang kamu kumpulkan itu setelah kamu mati. Walaupun habis disedekahkan oleh anak-anakmu, oleh saudara-saudaramu, walaupun banyak ulama menyetujui seperti itu, tapi Quran sudah membatasi, tidak akan ada sampai di sana lagi kalau bukan amalmu sendiri. Al-Quran menyebutkan Pak, ya, bahwa kita akan masuk surga dengan amal kita sendiri, bukan amalnya orang yang dikirimkan pahalanya. Tidak ada itu Pak, kirim-kirim pahala. Yang ada, usahakan sekarang, kerjakan sekarang, kirim sekarang. Kalau kamu mau mendapatkan nanti di padang mahsyar kebahagiaan untuk menuju masuknya surga yang di dalamnya penuh dengan banyak kenikmatan, masya Allah. Jadi ketika kita hidup di dunia ini Pak, mari kita bekerja, mari kita berusaha, mari kita berupaya. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita ini, sadarilah bahwa itu adalah modal untuk kebahagiaan di hari kemudian. Maka manfaatkan modal itu untuk masuk surga nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehubungan dengan itu, maka kita kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dan diperintahkan berbagai tugas untuk beliau sampaikan kepada kita. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita semua, manusia tauladan yang paling sempurna tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kehebatan beliau diakui bukan saja dari kalangan kaum muslimin, tapi orang-orang kafir pun mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling sempurna, yang merupakan tauladan yang paling bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kehidupan beliau, bagaimana kegiatan beliau, kita tahu. Disingkat ini cerita bahwa beliau kawin dengan Siti Hajidah. Hadijah adalah sosok konglomerat Saudi Arabia, Mekah ketika itu, di mana kekayaan Hadijah pada waktu itu 2/3 dari semua kekayaan di Mekah milik dia. Semua pedagang-pedagang dimodali oleh Hadijah, karena dia seorang konglomerat wanita yang sangat-sangat kaya. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diangkat jadi nabi. Dan ketika beliau bersuamikan Muhammad ibnu Abdullah, perdagangan beliau semakin lancar, usaha beliau semakin berkembang, keuntungan beliau semakin besar. Karena sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur, maka berkembanglah usaha Hadijah lebih hebat daripada sebelumnya.
Kemudian Nabi diangkat jadi rasul. Beliau diperintahkan berbagai tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat beliau. Istimewanya agama dengan segala kaitannya. Maka beliau menanamkan keyakinan ini, maka beliau berjuang dengan tugas ini. Dan ketika beliau dalam keadaan posisi seperti ini, beliau sudah membutuhkan dana. Ada orang-orang, ada budak-budak masuk Islam yang diazab, yang disiksa oleh tuannya, dibayar. Ada tenaga-tenaga yang akan dikirim untuk berdakwah di tempat-tempat yang jauh, dimodali. Kemudian banyak hal yang beliau lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam tempo 10 tahun kurang lebih, kekayaan Khadijah yang begitu besar habis. 2/3 kekayaan Khadijah, kekayaan di Mekah milik Khadijah. Tapi ketika beliau bersuamikan Rasulullah, maka habis harta itu dipakai memodali ini perjuangan, memodali ini tugas, memodali ini kewajiban. Dan ketika Aisyah Khadijah waktu itu mau sakit, dalam keadaan sakit yang sakaratul maut, datang Nabi memberi hiburan dan minta maaf. Hai Khadijah, maafkan saya. Kamu dalam keadaan sakit ini, kamu pun dalam keadaan menderita, karena kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ya. Dan kekayaanmu itu habis, saya yang habisi. Maafkan saya Khadijah. Lalu Khadijah sambil terisak-isak menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak tangisi itu, aku tidak sesali itu. Yang aku sesali, yang aku tangisi, sekarang aku sudah sakit parah dan entah sebentar atau besok saya sudah meninggal dunia. Siapa lagi yang mendampingi kamu di belakang saya? Itu yang saya tangisi." Jadi Khadijah tidak menyesali itu kekayaannya habis ludes dipakai berjuang oleh Rasulullah. Tapi yang dia tangisi, siapa lagi yang mendampingi kamu kalau saya sudah tidak ada? Kemudian Rasulullah meninggalkan, tidak tahan tidak tahan, beliau menahan air mata mendengarkan kesetiaan Khadijah itu. Luar biasa. Kira-kira siapa lagi sosok perempuan yang sehebat itu? Sedikit pun tidak menyesal. Tetapi ketika Nabi pergi, Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah, ke sini dulu nak. Ya, ada apa bu? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada bapakmu, tapi tidak sampai hati. Jangan sampai mengganggu perasaan dia. Apa itu bu? Ya. Mungkin sakit ini adalah sakit yang terakhir bagiku. Dan mungkin sebentar atau besok saya meninggal dunia. Dan saya rasa kain kafan yang saya ini pakai tidak cukup untuk membungkus badanku. Mohon sampaikan kepada Rasulullah, bapakmu minta supaya serbannya itu dikasih sama saya, untuk saya sambungkan kain kafan saya dan untuk saya pakai untuk masuk di kuburan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, seorang konglomerat yang kekayaannya 2/3 daripada seluruh kekayaan di Mekah, ketika dia meninggal kain kafannya tidak cukup untuk dirinya. Kenapa? Karena dipakai berjuang, dikirim ke akhirat. Makanya itulah kebahagiaan yang akan dia rasakan nanti di sana. Dan Rasulullah juga begitu. Ketika beliau meninggal, ada utangnya, ada pakaiannya yang dia gadaikan kepada orang Yahudi belum ditebus seketika dia meninggal dunia. Belum sempat dia tebus. Dari nanti ahli warisnya, nanti sahabat beliau yang menebus itu pakaian yang digadaikan itu. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku, tentu kita ini semua mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki. Walakum fiha ma tastahihil anfusu. Di dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang kamu inginkan ada di sana.
Semua yang kamu harapkan siap di sana. Maka jangan sampai dunia ini menipu kita sampai kita melupakan yang di sana, karena kita hanya berpikir yang ada sekarang ini. Nauzubillahi min zalik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke hati kita diarahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk untuk memahami dan menyadari hakikat kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantar kita untuk mencapai yang namanya husnul khatimah, kematian yang baik yang insyaallah sebentar akan dibalas dengan surga. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuzdina yaumal qiyamati innaka la tukhliful imad. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.